ini diperkirakan itu 3 tingkat. Itu dikira mulai dasar bawah, ya. Yang di Ya, bawah jadi itu ini lagi adalah diterangkan. tempat peliharaan mereka, dan lantai yang kedua itu adalah tempat tinggal mereka, dan di atas rumah ini kiri kanan adalah tempat penyimpanan barang-barang mereka, ya. Jadi kalau aslinya rumah orang Batak ini dulunya tidak ada menggunakan paku. Dia punya sistem pasak dan pakai ikatan. Tahu sistem pasak, Pak, ya? Di lubang dimasukkan, di lubang dimasukkan. Dan atapnya terbuat dulu aslinya dari ijuk. Kenal Bapak ijuk? Dari pohon aren itu, ijuknya itulah dulu atapnya yang aslinya, ya. Dan ini rumah ini dia punya ujungnya lebih tinggi ini sedikit di belakang daripada di depan. Dia punya artinya, haruslah dia punya generasinya harus melebihi daripada orang tuanya. Anaknya mesti lebih hebat atau lebih pintar atau lebih kaya. Itulah filosofinya orang Batak, ya. Itu ada maknanya. Yang di belakang itu Inang itu termasuk generasinya, ya. Mesti lebih hebat atau lebih pintar daripada orang tuanya. Oke. Jadi rumah ini ada kita lihat di sini dia punya ornamen-ornamennya. Inilah yang dibilang namanya singa-singa. Ini jaga dopak, ini cicak, ini simbol payudara. Yang singa-singa dengan jaga dopak ini zaman dahulu kala ini adalah penangkal dia punya roh jahat. Karena jimat atau magic orang Batak itu dulu sangat kuat, bisa dari tempat yang lain ke tempat kita, bisa ditransfer dia punya magic itu melalui angin dan melalui segala macam itu bisa dikirim. Jadi mesti ada dibuat dia punya penangkal supaya roh jahat tidak boleh kena. Itulah gunanya. Jadi kalau cicak ini sebenarnya banyak artinya, bukan cuma satu. Cicak ini bisa hidup di rumah yang mewah, di rumah yang paling sederhana, di rumah yang sederhana. Jadi bahwa orang Batak itu bisa tinggal di mana-mana, bisa lengket di mana-mana, ya, termasuk ini simbol beradaptasi, bisa menyusukan diri, ya. Dan ini simbol payudara ini kalau sama orang Batak ini ada tulisannya Papua Buddha Paksangkarana Solomahya. Artinya seberapapun banyak tamu yang datang ke rumah kita mesti kita jamu sebelum dia pulang, kita kasih makan, ya. Jadi termasuk ini orang yang kaya, tapi orangnya nggak pelit, Pak. Mesti bisa membantu orang-orang yang lemah tanpa meminta imbalan. Dan kedua, sejauh manapun orang Batak itu merantau, jangan lalu pakai pada orang tua dan jangan lupa ke kampung halamannya. Ya, itulah simbol payudara. Jadi kalau aslinya warna rumah orang Batak ini adalah 3 warna, putih, merah, hitam. Yang putih itu melambangkan dunia atas, ya. Yang merah itu melambangkan dunia tengah tempat kita tinggal. Yang hitam itu melambangkan dunia kegelapan. Itulah lambang warna rumah tersebut. Oke, kita Pak masuk ke dalam. Biar saya terangkan itu yang di dalam rumah. Ya, ini lagi diterangkan sama orang asli sini bahwa apa fungsinya rumah ini dan bagaimana sejarahnya. Ini kita dari luar, setelah itu mau masuk ke dalam nih. Ikutilah investigasi Investigasi. Ayo, ini ya investigasi berikut ini. Investigasi. Dia punya itu marah. Begitu, misi Pak. Ini dulu tempat kerbau yang di bawah. Tapi dalam gelap tuh, ini kacamata bisa lihat tangga nggak ya? Kerbau-kerbau kita. Misi inilah pintu masuknya ini. Kayaknya harus tunduk dulu. Setelah itu angkat kepala, tapi hati-hati. Bahaya ini. Duduk dikit Pak ya. Duduk dikit Pak. Duduk dikit. Oh, ya. ini juga masih. Ya. Nah, ini tempat. Oke, silakan. Ya ini rumahnya nih, tempat sejarahnya. Oke, masuknya nunduk sedikit di sini abangnya. Dan jangan terantuk dia punya kepala. Oke. Kalau ngambil fotonya nanti saya siap dulu ceritakan biar lebih lengkap Pak ya. Oke. Jadi yang saya bilang tadi Pak, inilah bentuk orang Batak itu 3 tingkat. Yang di bawah itu dulu adalah tempat peliharaan mereka, tempat mereka tinggal di sini lantai kedua. Di atas itu kiri kanan adalah tempat penyimpanan barang-barang mereka ya. Jadi kalau rumah orang Batak itu dulu seperti di posisi tidak ada kamar ya. Jadi kalau menurut sejarahnya dulu dalam satu rumah ini ada 4 keluarga, 3 keluarga Pak. Karena dulu sangat susah buat rumah. Jadi kalau cara mereka tidur nanti tikar itu dibuat dari bawah, nanti itu digulungkan dari atas. Dan bila siapa ada mengganggu istri orang lain dari dalam satu rumah, raja buat hukumannya mesti hukum pancung, potong dia punya kepala. Ya, itu aturannya. Dan kita lihat ini rumah dia punya pintu kecil atau pendek, kita masuk mesti nunduk supaya kita itu menghormati orang yang ada di dalam rumah. Ya, itu dia punya maknanya. Oke, jadi kalau dia punya dapur di tengah-tengah seperti ini, dan ini sekalian untuk memanaskan badan mereka. Karena dulu di sini sangat dingin, sangat sejuk. Karena ini lokasi dulu masih hutan semua, ya. Jadi masak mereka di sini dan mereka sekalian untuk bikin perapiannya di sini, ya. Jadi dia punya tungkuhannya ini ada Pak artinya sama orang Batak. 3
333. Mungkin Inang itu tahu namanya itu Delihan Natolu. Delihan Natolu itu yang dibilang sama orang Batak, Sobba marhula-hula, manak mardongat tubuh elek marboru. Artinya Pak, kita sama paman kita itu mesti kita hormati, atau pihak keluarga dari istri kita. Itulah yang dibilang sama orang Batak hula-hula, ya. Kalau dibilang itu namanya dongat tubuh yang satu marga Pak, jangan ada yang sampai sakit hati yang satu marga. Yang bilang itu elek marboru, yang anak perempuan kita mesti kita sayangi. Kalau sama orang Batak itu yang disuruh kerja bila mana ada acara pesta, ya. Nah, jadi kalau orang Batak itu sebesar manapun dia punya pangkat, dia punya boru itu, kalau ada acara atau pesta di dalam rumah atau hula-hula yang saya bilang itu, dia mesti kerja, tidak boleh memerintah. Itulah aturannya, ya. Oke, jadi dulu lampunya seperti ini, tidak ada menggunakan minyak, sumbunya dulu terbuat dari kayu. Tapi kalau malam hari, kalau mereka udah tidur, lampu selalu dimatikan, Pak ya. Jadi kalau mereka dulu masak menggunakan truk dari tanah seperti ini. Kalau orang Batak bilang namanya hudut tano, Pak ya. Dulu aslinya seperti inilah, ya. Kalau mengangkat air dari danau ini terbuat dari bambu, namanya poting kalau orang Batak bilang ya. Itu terbuat dari bambu. Oke, yang di atas ini Pak, yang dibilang namanya orang Batak, namanya ini para-para. Para-para ini adalah tempat penampungan kayu bakar. Nanti disusun di sini, ditumpuk ke sini supaya cepat kering. Kalau dibakar dia nanti nggak banyak asap, terus cepat nyala. Ya, oke, yang di atas itu Bapak, namanya itu orang Batak namanya Pamele-melean, itu dia punya nama. Pamele-melean itu adalah tempat sesajen, tempat dia punya persembahan. Karena orang Batak zaman dahulu belum ada agama, masih animis, masih percaya kepada dia punya roh-roh. Jadi kalau mereka itu bersembah atau berdoa, selalulah dibuat itu makanan-makanan khusus ditaruh dalam atas sana, supaya nanti apa yang mereka inginkan itu supaya terkabul. Itulah dulu menurut kepercayaan mereka, ya. Jadi ada kita lihat di sini, abangnya Bapak ya. Ini alat tenun bikin kain ulos Pak, ya. Yang tenun itu ada orang sini. Yang sudah ditenun Pak adalah ini, ya. Jadi kalau orang Batak itu Pak lebih berharga ini nilai ulos daripada nilai uang bila mana ada acara adat istiadat, ya. Itulah ciri khas orang Batak, namanya kain ulos Pak ya. Jadi yang tempat ini itu namanya hobung itu adalah tempat tidur. Tapi itu tempat tidur spesial dia punya raja. Raja dulu tempat tidurnya seperti itu, tidak sama dengan punya masyarakat biasa. Tapi raja dulu tidak tinggal di sini, ada spesial rumah raja, ya. Jadi kalau bahasa Bataknya namanya itu hobung lah dibilang, ya. Dan di bawah tempat tidur itu adalah tempat penyimpanan barang-barang yang berharga. Jadi kalau dia nanti kalau meninggal, dibilanglah yang dibilang orang Batak buka hobung, artinya untuk membagi harta peninggalannya Pak. Ya, nah itulah hobungnya. Oke, jadi kalau alat musik orang Batak itu Pak adalah yang ini namanya gondang. Gondang ini bila mana ada acara besar, inilah alat musik Pak dimainkan, ya. Inilah dimainkan, ya. Tapi itu ada pasangan Pak kecapi sama seruling, ya. Itulah alat musik orang Batak. Jadi kalau ada mau bertanya Pak silakan sebelum kita ke tempat sidang. Jadi bila mana orang Bapak mau beli kenang-kenangan kain ulos Pak, ini ada. Ini Bapak itu yang jual, istri Bapak itu yang menenun langsung buatan sini. Itulah alat tenunannya.